Di sudut Jalan Wot Gandul Barat nomor 14, Semarang, aroma kopi sangrai menyambut setiap pengunjung yang melangkah masuk ke sebuah bangunan tua bergaya kolonial. Suara mesin besi berputar pelan berpadu dengan tawa pelanggan yang menikmati secangkir kopi hangat. Disinilah berdiri Dharma Boutique Roastery, salah satu penyangraian kopi tertua di Semarang yang telah melewati lebih dari 1 abad sejarah. Di balik perjalanan panjangnya, ada sosok sederhana bernama Basuki, pewaris generasi ketiga keluarga yang sejak awal abad ke-20 menekuni dunia kopi. Kakek saya mendirikan pabrik penyanggrahan ini sekitar tahun 1910, ujarnya membuka kisah. Awalnya, usaha itu belum berada di Semarang, tetapi di luar kota. Baru sekitar tahun 1926, sang kakek memutuskan memindahkan kegiatan produksi ke tanah kelahiran mereka, tepatnya di Jalan Wot Gandul Barat nomor 14, lokasi yang masih beroperasi hingga kini. Tahun depan, tempat ini akan genap 100 tahun beroperasi di lokasi yang sama, tanggal 22 Mei 2026. Nama Dharma Boutique Roastery dipilih Basuki untuk menandai semangat baru dalam usaha keluarga. Kata butik melambangkan kesungguhan mereka dalam melayani selera konsumen dengan cara yang personal dan elegan. Seperti butik pakaian, kami juga ingin memberi pengalaman yang berbeda bagi pelanggan, katanya. Pada masa kolonial Belanda, perusahaan keluarga ini sempat mencapai puncak kejayaan. Di bawah nama lama Margorejo, mereka mengekspor kopi ke berbagai negara Eropa, terutama Belanda. Puncaknya bisa sampai 200 ton per tahun, kenang Basuki. Kala itu, jenis kopi yang dikirim sebagian besar Robusta, karena Arabica belum sepopuler sekarang. Namun masa jaya itu tak bertahan lama. Krisis ekonomi dunia pada 1930-an dan pecahnya Perang Dunia Kedua membuat ekspor berhenti total. Setelah perang, usaha keluarga mengalami kemunduran tajam. Omzet turun sekali. Waktu itu ibu saya mulai bikin permen kopi, namanya Hop Jazz, untuk menambah penghasilan, kisah Basuki. Produk sederhana itu menjadi penyelamat ekonomi keluarga, dan hingga kini, permen kopi tersebut masih dijual di toko mereka sebagai simbol ketekunan lintas generasi. Meski zaman berubah, Basuki tetap setia menjaga resep dasar warisan keluarganya. Dulu kopi tidak sekompleks sekarang, ujarnya. Arabica ya Arabica, tidak dibedakan asal daerah. Padahal tiap tempat punya rasa khas tergantung ketinggian dan sinar matahari. Kini, ia memadukan pengetahuan klasik dengan teknik modern. Jika dulu hanya dikenal 2 proses utama, basah dan kering, kini Dharma Boutique Roastery juga menggunakan metode fermentasi seperti natural dan honey proses yang menghasilkan cita rasa unik. Soal bahan baku, Basuki memanfaatkan kemajuan teknologi untuk memperluas jaringan. Sekarang bisa dari Aceh sampai Papua, katanya. Kualitas tetap menjadi hal utama. Kopi yang baik warnanya rata, tidak ada batu atau logam. Kalau ada, langsung kami hentikan kerjasamanya. Kita harus jaga nama baik, tegasnya. Transformasi besar terjadi pada masa pandemi COVID-19. Ketika penjualan menurun karena pembatasan sosial, Basuki memutuskan untuk membuka coffee shop di area pabrik. Dulu kopi kami hanya dititipkan di toko-toko. Tapi sekarang orang bisa langsung datang, pesan lewat HP, atau tahu dari Google Maps, ujarnya. Awalnya, kedai itu dibuat agar pelanggan bisa mencicipi kopi sebelum membeli bubuk. Banyak yang datang mau icip-icip, tapi tidak jadi beli, katanya sambil tersenyum. Akhirnya kami buat coffee shop, jadi yang mau mencoba bisa minum kopi berbayar. Langkah itu justru membawa angin segar. Coffee shop kecil itu kini ramai dikunjungi, tak hanya oleh warga lokal, tapi juga wisatawan mancanegara. Yang tadi datang dari New Zealand. Ada juga yang dari Belanda. Mereka tahu dari internet, lalu mampir ke sini, kata Basuki. Para turis tertarik bukan hanya pada rasa kopi, tetapi juga pengalaman melihat mesin sangrai kuno peninggalan masa kolonial yang masih berfungsi hingga kini. Mesin lama itu menarik dilihat, ujarnya. Kami masih pakai, tapi hasilnya disesuaikan dengan selera masa kini. Mesin-mesin itu menjadi jembatan antara sejarah dan inovasi, bukti bahwa tradisi bisa berjalan berdampingan dengan modernitas. Untuk melestarikan peninggalan sejarah keluarga, Basuki juga mendirikan museum kecil di area pabrik. Di dalamnya tersimpan mesin-mesin kopi tua, foto keluarga, dan dokumen lama yang mencatat perjalanan panjang penyanggrahan kopi di Semarang. Sayang kalau dibiarkan, katanya.
Makanya kami jadikan museum supaya bisa dinikmati orang. Museum itu dibuka untuk umum setiap Jumat dan Sabtu pada pukul 11 dan pukul 13 siang, dengan pemandu khusus yang menjelaskan sejarah pabrik kepada para pengunjung. Keberadaan museum ini menjadikan Dharma Butik Roastery tak hanya sebagai tempat ngopi, tetapi juga destinasi edukasi bagi penikmat kopi dan pencinta sejarah lokal. Bagi Basuki, keberlangsungan usahanya bukan semata soal bisnis, tapi tentang menjaga nilai yang diwariskan 3 generasi, kejujuran, ketekunan, dan penghormatan pada proses. Kopi itu soal perasaan juga, ujarnya pelan. Kalau disangrai dengan hati, hasilnya beda. Dharma Butik Roastery ini buka setiap hari pukul 9 hingga pukul 16.30, waktu yang menurut Basuki paling pas untuk menikmati kopi dengan tenang. Kalau mau ngopi malam, ya ke tetangga, katanya sambil tertawa. Kami lebih suka suasana siang yang santai. Selain dijual di kedai, produk Dharma Butik Roastery juga bisa dibeli secara daring. Namun Basuki tetap menyarankan pelanggan datang langsung. Lebih baik ke sini, katanya. Biar tahu tempatnya, aromanya, dan rasanya. Meski anak-anaknya kini memiliki jalan hidup berbeda, Basuki berharap nilai-nilai yang diwariskan kakeknya akan terus hidup. Yang penting semangatnya, ujarnya. Kerja keras dan kejujuran itu tidak pernah ketinggalan zaman. Menjelang sore, aroma kopi yang mengepul dari mesin tua memenuhi ruangan. Basuki menatap alat peninggalan kakeknya itu dengan pandangan teduh. Dalam dentingan logam dan kepulan uap panas, waktu seolah berhenti. Setiap biji kopi yang disangrai bukan sekadar produk, melainkan bagian dari sejarah keluarga. Sejarah yang dimulai lebih dari 100 tahun lalu dan masih terus hidup dalam setiap cangkir kopi Dharma Butik Roastery. Selamat sejahtera semua yang melihat dan menonton video ini. Nama saya, pertama saya kenalkan dulu, nama saya itu Basuki. Dan saya memang bertempat tinggal di tempat ini. Jadi mengenai sejarahnya tadi itu, pabrik kopi ini atau pabrik penyangrean ini didirikan awalnya oleh kakek saya. Tapi beliau itu mendirikan itu tidak di Semarang sini, walaupun beliau itu kelahiran rumah ini juga yang sekarang di belakang kita. Tapi beliau itu mungkin di waktu keluarga masih muda, jadi kira-kira tahun 1910, beliau itu memutuskan untuk membawa pulang perusahaan penyangrean ini ke Semarang. Awalnya dilanjutkan di Jalan Dr. Cipto, tapi kemudian izin pendirian atau operasional di Dr. Cipto itu dicabut oleh pemerintah kota waktu itu pada tahun 1926, tapi berbarengan dengan itu juga dikeluarkan izin untuk melanjutkan penyangrean itu di sini, di Jalan Wojawul Barat 14 sampai sekarang. Jadi tahun depan penyangrean itu resminya ada di Jalan Wojawul Barat 14 ini 100 tahun pasca abad, tanggal 22 Mei. Kami di nama yang sekarang saya pakai, Dharma Butik Roastery, itu ada kata butik. Jadi kami seperti juga di bidang pakaian dan lain-lain. Butik itu menandakan bahwa kami itu akan sebanyak mungkin mengikuti selera konsumen. Dan biasanya butik itu dikaitkan dengan tingkat konsumen yang lebih dari menah ke atas gitu. Bagi saya itu banyak ya, antara lain karena didirikannya itu kan sebelum perang ya, masih zaman Belanda lah ceritanya itu. Jadi pernah perusahaan Marburgo ketika itu mengekspor produk-produknya, kopinya terutama ke Eropa. Kemudian Eropa kan tahun 30-an itu kan terkena imbas dari depresi Perang Dunia Kedua.
Sehingga setelah jaya di tahun 29, maka Margorejo tidak pernah lagi melanjutkan ekspornya sampai sekarang. Ya up and down gitu, naik turun. Karena setelah perang itu kami tentunya turun sekali, omsetnya itu rendah banget waktu itu. Sehingga waktu itu juga ibu saya atas saran dari paman itu memutuskan untuk istilahnya melanjutkan nafkah keluarga ya, pendapatan, dengan membuat permen kopi, Hopies waktu itu ya. Sampai sekarang, nah sampai sekarang kami masih menjual Hopiesnya itu di tempat kami. Itu kemana pangsanya itu? Terutama Belanda ya, Belanda terutama. Di puncaknya itu 200 ton per tahun. Dikirim kopi apa aja Pak jenisnya? Waktu itu, Ya. saya kira masih zaman itu kan belum dikenal ya, Arabica belum terlalu dikenal. Ya Robusta terutama, Robusta. Ya, terus kalau sekarang dari mana-mana kan mudah. Kita bisa mendapatkan pertama itu dari online shop macam Tokopedia itu. Nah, dari situ banyak juga yang kemudian kita lanjutkan secara business to business dengan suppliernya. Gitu. Dari mana Pak? Daerah mana? Dari mana saja, dari Aceh sampai Papua. Saya kira kalau zaman kakek tidak se-complicated sekarang ini ya mengenai kopi. Kopi tentu kan tidak banyak jenis, tidak seperti sekarang. Jadi Arabica terutama itu mempunyai, sebetulnya Arabica itu sama. Cuman Arabica punya kekhasan dia tumbuh atau menghasilkan buah dan bijinya sesuai dengan tempatnya, ketinggiannya, terus curah hujan beda, arah sinar matahari beda, itu hasilnya bisa beda rasa. Apalagi sekarang ditambah dengan prosesnya macam-macam. Dulu kan hanya dikenal proses basah dan proses kering, nah oat spreading sama west spreading, OIB dan WIB. Kalau OIB itu yang proses dulu berapa minggu itu baru dikupas ngaler dan dijemur dan diolah. Kalau sekarang yang proses itu terutama proses basahnya itu sudah sangat berkembang dan sangat variatif, beda dengan dulu. Karena orang sekarang itu mereka misalnya kalau merendamnya kopi itu pakai air, ada juga yang prosesnya tanpa air, jadi dibiarkan di dalam buahnya, tetap dalam buah dan diproses itu, dibiarkan misalnya berapa lama gitu, seminggu, 2 minggu, sebulan, itu bisa. Coffee shop, kalau coffee shop itu barusan ketika awalnya ketika pandemi baru ada ide untuk membuka coffee shop. Dulunya kopi itu juga hasilnya kami titipkan di toko-toko dan lain-lain. Jadi produk, price, place, sama promotion. Dulu itu yang mudah itu hanya produknya sama place-nya. Maksudnya produk kan bisa kita tentukan sendiri. Saya mau jual kopi ini, terus price-nya ya juga saya beli dengan harga ini. Mau laba seberapa ya saya jual dengan harga ini, kan ditentukan oleh produsennya. Tapi yang sulit itu adalah place-nya. Place itu artinya kemudahan terdapatnya barang produksi kita. Dulu harus kita titipkan di toko, ya. Nah sekarang kan mudah, nggak usah begitu, karena tinggal saya seberangkan saja sudah bisa sampai kemana-mana. Itu ada adanya. Kenapa punya ide pembuatan coffee shop Pak? Awalnya coffee shopnya itu didirikan karena begini, kami kan belakangan ini kan jual kopi macam-macam. Dulu kan hanya 2 macam ya, Arabica, sejenis Arabica dan sejenis Robusta. Ya sekarang kan Robustanya banyak, Arabicanya lebih banyak lagi. Sehingga orang itu kalau beli itu biasanya dia kan tanya, saya beli ini, biasa beli kok Arabica.
ternyata sudah dia tidak suka beli kopi itu. Nah, lama sudah incip-incip dibuatkan kopinya, ternyata nggak jadi beli. Nah, akhirnya untuk menghindari itu kita buka coffee shopnya itu, sehingga kalau mau incip-incip bisa melalui minum yang berbayar. Itu aja yang tadi ngomong sama saya itu dari New Zealand. Dia tinggalnya di New Zealand. Tapi kebetulan mertuanya itu orang Semarang. Ada yang butuh, ada juga yang dari Belanda. Ada yang langsung dari Belanda ke sini. Karena dia, ya itu tadi, zaman sekarang. Dia bisa lihat itu di Google Maps. Dia, kalau di Semarang saya pengen ngopi. Atau kadang-kadang mereka juga sudah tahu duluan. Jadi sudah ada itikat, nanti kalau ke Semarang, saya ke situ. Ya pertama itu karena saya rasa mesin itu pertama ya, karena mesin itu menarik untuk dilihat bahwa kami ada roastery yang masih menggunakan mesin-mesin yang lama, walaupun hasilnya kita sesuaikan dengan selera zaman sekarang. Jadi kami tidak terikat pada oh dulu itu kopi harus begini, ya dulu. Kalau sekarang enggak. Menyesuaikan ya Pak? Menyesuaikan, ya. Ya. Kopi saat ini ya Pak? Ya, kopi saat ini. Sekarang anak-anak muda banyak yang ngopi ya Pak ya? Kalau sini campur-campur ya. Nah, seperti beliau-beliau ini kan bukan anak muda. Iya. Kalau ini buka dari jam berapa sampai jam berapa? Jam 9 sampai setengah 4. Setengah 4 tutup. Setengah 4 sore. Setengah 4 sore. Setengah 5. Maaf, setengah 5. Kok nggak sampai malam Pak? Biasanya kan orang ngopi kan biasanya Orang ya butuh istirahat dan laginya kami khasnya bukanya jam itu. Kalau mau malam ya ke tetangga saja. Itu bagiannya tetangga itu. Pak, selain bisa beli di sini, itu bisa beli di lokal pasar juga ya Pak, di toko online? Kalau sekarang bisa, tapi lebih baik langsung aja. Kan sudah tahu. Lewat HP-nya langsung. Ada itu mesin-mesin lamanya, museum sekarang itu. Sekarang juga museum. Ya, museum tapi ada jadwalnya ya, ada jadwal kunjungannya. Jelaskan Pak. Hari kunjungannya itu hari Jumat jam 1, ya. Siang jam 11 dan jam 1 kalau saya nggak salah. Karena ada yang ngurus sih, ada orang yang ngurus. Kenapa Pak dibikin museum sekarang Pak? Karena ya memang ada minatnya dan ya sayang juga sih sebetulnya kalau itu dibiarkan gitu aja ya. Itu sejak tahun kapan sih jadi Museum museum? sebetulnya tempat kunjungan itu sudah lama, cuman kalau sekarang karena kita juga sibuk melayani yang ini ya, yang datang minum di sini, jadi terpaksa kita begitu kan, sehingga ada waktu-waktu tertentu. Nama saya Helvi, saya dari Bengkulu. Dulu saya sempat tinggal di sini karena bersekolah di sini. Terus sekarang lagi liburan karena acara keluarga. Dan tempat ini tuh emang udah terkenal lama. Terus memang kalau yang pecinta kopi kan sukanya ke sini karena di sini kan kita bisa milih biji kopinya, bisa milih biji kopinya sendiri. Terus kita bisa kayak ngobrol sama baristanya. Terus saya langsung ngobrol kan sama ownernya, Pak Basukinya. Terus di sini tuh juga tempatnya lumayan cozy ya. Dan ramah juga sih ownernya, terus bisa cerita tentang kopi, apalagi kalau yang pecinta kopi tuh lebih kayak bisa mengenal kopi lebih deep lagi di sini. Berarti sering kesini ya? Dulu ya pas tinggal di sini sering kesini. Pecinta kopi Lumayan, nggak pecinta kopi banget, tapi karena sering kesini makanya jadi suka kopi. Ini yang dipesan di sini apa Bu? Yang paling favorit? Yang paling favorit tuh di sini Kintamani Wine, soalnya dia kayak lebih fruity gitu, yang Arabica. Gitu. Sebenarnya sih nggak pecinta kopi banget, cuma gara-gara tahu tempat ini kan kayak hidden gem Semarang, biasa kan orang-orang dari luar gitu kan. Terus nyari-nyari, terus ketemu tempat ini, kebetulan ownernya juga ramah, cerita-cerita akhirnya jadi kayak suka kopi gitu aja, cuma nggak yang deep-deep banget gitu nggak. berapa kali tuh kesini? Kalau dulu tuh sering paling seminggu sekali ya. Seminggu sekali atau kadang 2 minggu sekali, kadang pernah juga sebulan sekali. Sayangku.
Untuk harganya? Kenapa Mas? Harganya worth it ya? Harganya worth it sih, worth it. Maksudnya kita juga bisa milih bijinya sendiri, terus bisa nyium aroma kopinya sendiri kan, terus bisa ngeliat baristanya ngolah kopinya sendiri juga. Menurut saya worth it sih. Kalau di sini kan nggak ada yang banyak nggak ada yang apa, ini kan murni olahan-olahan. Makanya itu ciri khasnya Mas, jadi kayak autentik gitu, jadi punya rasa sendiri, terus punya ciri khas sendiri lah, unik gitu. Dibanding kalau sekarang, zaman sekarang kan lebih kayak kopi-kopi yang ada campurannya gitu kan, ada campurannya gitu kan. Kalau di sini tuh kayak rasanya lebih khas, lebih autentik dan punya ciri khas lah. Kalau kesini tuh ya udah pasti cuma ada di sini, nggak ada tempat lain gitu.